Baik, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang dan dampak. Transportasi manusia meliputi batas biogeografis sehingga mendorong pembentukan penyebaran spesies non-asli. Spesies non-asli dapat menjadi invasif, akan mengganggu keanekaragaman hayati. Dampak SAE yaitu ancaman ekonomi, ekologis, sosial. Pertama, dampak yang terjadi yaitu wabah ekologis karena populasinya cepat meningkat. Yang kedua, Indonesia merespon dengan strategi nasional dan rencana aksi SAE. Contoh kasus di Indonesia yaitu ikan nila atau Oreochromis niloticus dan nila Mozambik atau Oreochromis mozambicus, yaitu induksi penting secara ekonomi. Pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1936, kini tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Hasil dan pembahasan. Data 74 rekaman baru Oreocinus mozambicus dan Oreocinus niloticus dari Inatularis dan Gibif 2024. Sebaran dari Sabang, Aceh sampai Merauke, Papua. Distribusi pulau yaitu Sumatera 26 catatan, Kalimantan 19 catatan, Maluku 8 catatan, Jawa 4 catatan, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara dan Bali 5 catatan, Sulawesi 4 catatan, dan Papua 4 catatan. Selanjutnya yaitu karakteristik dari Oreochromis mozambicus atau biasa disebut ikan mujair. Ikan mujair ini pertama kali ditemukan oleh Peters pada tahun 1852. Statusnya yaitu sebagai spesies invasif karena spesies ini pertama kali ditemukan di Afrika Timur dan diperkenalkan di Indonesia pada awal abad ke-20 sebagai ikan budidaya. Keberadaannya yang menyebar luas di seluruh perairan Indonesia mengancam keberadaan ikan-ikan lokal serta ikan-ikan endemik karena mereka memperebutkan makanan serta habitat dan membawa penyakit yang dulunya tidak ada di ekosistem lokal sehingga dapat mengancam keseimbangan ekosistem lokal itu sendiri. Oreochromis mozambicus. Yang pertama yaitu adaptabilitas tinggi, di mana ikan ini dapat hidup di berbagai ekosistem, baik itu sungai, rawa, waduk, danau maupun bahkan sampai di kolam buatan. Yang kedua yaitu toleransi luas terhadap kualitas air, di mana ikan mujair ini dapat hidup pada suhu kisaran 14 sampai 32 derajat Celcius dan optimalnya sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Ikan ini juga mampu hidup pada perairan dengan kadar oksigen terlarutnya rendah serta mampu hidup pada salinitas 20 part per thousand atau pada perairan payau. Yang ketiga ciri yang ketiga yaitu reproduksi cepat, di mana umur matang gonad pada ikan mujair ini berkisar hanya 4-6 bulan sudah bisa memijah. Seringkali dapat ditemukan perkembangbiakan secara berlebihan sehingga ikan mujair ini menyebabkan ledakan populasi. Yang terakhir ada diet omnivora. Mengapa? Karena ikan ini memiliki sistem pencernaan yang panjang sehingga seringkali ikan ini dapat bertahan pada kondisi keterbatasan pakan alami di sebuah perairan. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik Oreochromis niloticus atau biasa disebut dengan ikan nila. Nama ilmiahnya Oreochromis niloticus, nama umumnya ikan nila asal Afrika atau biasa ditemukan di lembah Sungai Nil. Status spesies ini sebagai spesies introduksi. Selanjutnya nilai ekonomi. Ada beberapa nilai ekonomi. Yang pertama itu ikan sangat penting sebagai untuk berbudidaya. Yang kedua sumber protein hewani. Yang ketiga sebagai komoditas ekspor, dan terakhir sebagai mata pencaharian masyarakat.
Selanjutnya, dampak ekologi. Dampak ekologi ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif, yaitu sumber protein alternatif, peluang ekonomi budidaya, dan diversifikasi perikanan. Sedangkan adapun dampak negatif yaitu kompetisi dengan spesies asli, potensi hibridisasi, perubahan struktur komunitas ikan, dan berisiko sebagai spesies invasif. Adapun tantangan dan peluang, yang pertama tantangan, yaitu monitoring populasi yang berkelanjutan, pencegahan penyebaran tidak terkendali, keseimbangan antara ekonomi dan ekologi, serta pengelolaan hibridisasi. Yang kedua ada peluang, di mana peluang yang pertama yaitu pengembangan budidaya berkelanjutan, penelitian genetik dan breeding, pemanfaatan teknologi citizen science, dan kolaborasi multi institusi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, distribusi luas. Oreochromis mozambicus dan Oreochromis niloticus tersebar dari Sabang hingga Merauke. Yang kedua, estabilismen sukses, di mana kedua spesies telah membentuk populasi stabil. Yang ketiga, kepentingan ekonomi, yaitu berkontribusi signifikan pada perikanan Indonesia. Dan yang terakhir, perlu monitoring, di mana diperlakukan pemantauan berkelanjutan untuk pengelolaan yang tepat.